Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Di bumi ini ada banyak ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Dalam konteks ayat 20 ini, maka bukan hanya bumi sebenarnya yang menjadi tanda kekuasaan Allah, karena di luar bumi termasuk misalkan langit itu juga merupakan tanda-tanda ayat Allah yang kemudian kita kenal dengan istilah ayat-ayat kauniyah. Nah, terkait dengan ayat-ayat kauniyah ini, Allah sudah katakan, sampaikan kalau kita membaca di dalam surat Luqman surat 31 ayat 20, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya Allah telah menjadikan apa yang di bumi ini dijadikan sebagai sarana yang dengannya manusia diberikan kemampuan untuk mengelolanya. Nah, ketika kaum muslimin yang notabene daerah-daerahnya penuh dengan sumber daya alam dan ini tidak dimaksimalkan dengan baik karena sebagian mereka menganggap bahwa ayat-ayat kauniyah ini cukup dibaca, ditadaburi, tapi tidak dijadikan pelajaran, tidak dijadikan inspirasi untuk melahirkan amal soleh, bagaimana mengelola dan lain sebagainya. Maka ini menjadi peluang bagi hadirnya kekuatan-kekuatan asing untuk mengambil alih, yang pada akhirnya penduduk yang tinggal di dalamnya ini bisa hilang. Penduduk yang ada di atasnya bisa habis. Ini terjadi kalau kita membaca sejarah bagaimana dulu benua Amerika dikuasai oleh suku Indian, itu habis ketika bangsa Eropa datang. Mereka tidak tersisa, Pak, sampai sekarang. Kalaupun ada mungkin tinggal beberapa kelompok saja. Sama dengan kita lihat misalkan suku aborigin yang juga menguasai sebuah wilayah di daratan Australia, habis juga, Pak. Nah, ini menandakan bahwa pada satu momentum ketika manusia diberikan oleh Allah sumber daya alam yang bagus, lalu sumber daya alam itu tidak dimaksimalkan dengan baik, maka ini akan menarik orang lain, komunitas lain, bangsa lain untuk mengambilnya, yang akibat dari proses pengambil alian ini mengorbankan penduduk setempatnya. Lalu bagaimana dengan kita, dengan Indonesia, Pak Ibu? Untuk memahami ini saya ingin menyampaikan sebuah telaah surat Al-An'am di ayat yang ke-6. Di ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses pergantian sebuah kaum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak kami telah menghancurkan sebelum mereka min kornin, dari sekelompok masyarakat. Kornin ini jamak taksirnya kurun, dan kurun ini kalau di dalam tinjauan ahli tafsir ada yang menyebut antara hitungan 30 tahun, bahkan ada yang menyebut 40 tahun, dan terakhir ada yang menyebutkan 100 tahun. Kalau merujuk pada riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan kornan itu sekitar jadi 1 abad dan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum ini dihancurkan oleh Allah, padahal kata Allah makannahum, kami sebelumnya telah menempatkan kaum ini di sebuah buminya Allah, malam numakil lakum, sebuah kekuatan kemampuan yang tidak diberikan kepada bangsa seperti kalian. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dikaitkan dengan kaum Ad, kaum Samud, atau kaum-kaum yang al-mu'tafikat, yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa arsalna sama alaihi midrara. Negeri yang dikuasai oleh orang-orang ini diturunkan hujan yang berlipat ganda, midrara, yang berulang-ulang setiap tahunnya.
wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jadikan di wilayah tersebut sungai-sungai yang mengalir. Tapi kemudian fa'ahlaknahum bidzunubihim, maka kemudian Allah hancurkan kaum ini disebabkan karena dosa-dosa mereka. Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami bangkitkan penduduk yang lainnya atau kami gantikan dengan generasi yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang Islam, bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, mengingkari ayat Allah itu adalah sebuah dosa. Ya. Bahkan kalau kita lihat keluhan atau ungkapan yang kita baca di dalam surat Al-Furqan ayat 30-an ketika Rasulullah mengatakan wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi takhadha hadzal Qur'ana mahjura. Itu di sana disebutkan bahwa memang nanti ada satu momentum di mana kaum muslimin yang diberikan oleh Allah kitab Quran ini, kitab Qurannya ditinggalkan, dan ini juga merupakan sebuah perbuatan dosa. Tapi sejatinya dosa sebuah masyarakat terkait dengan ayat Allah bukan sekedar mendustakannya, tetapi mengingkarinya. Sehingga apa yang Allah hadirkan, kenikmatan berupa tanah dan lain sebagainya, itu tidak menjadi jalan keberkahannya, tetapi justru menjadi jalan kehancurannya. Di bulan Februari, Bapak Ibu, pernah terjadi berita yang cukup ramai di daerah Purworejo. Itu ada sebuah daerah yang bernama Wadas. Wadas ini sebuah daerah yang ketinggiannya di atas 215 sampai 415 meter di atas permukaan laut. Tapi di Wadas ini memiliki kandungan batu endesit yang cukup banyak. Dalam kajian ilmu geologi, ilmu masalah bumi, batuan endesit ini adalah batuan yang terjadi karena magma, panas bumi, ya, akibat terjadinya pergeseran lempengan-lempengan tektonik yang ada di bawah bumi kita. Karena di bawah bumi kita ini banyak mengandung sumber lava yang sangat besar. Jadi ada yang kemudian muncul dibuang melalui gunung yang meletus, ada yang tetap muncul melalui proses gerakan yang dikenal dengan zilzala, ya, gempa begitu. Kemudian dia menggumpal, maka inilah muncul dengan sebutan batuan endesit. Dan ini harganya mahal, Pak. Di Indonesia itu tercatat kurang lebih sekitar 18 miliar ton kandungannya. Yang baru tergali itu sekitar 250 tonan, ya, yang baru tergali dengan di kalangan. Jadi artinya potensinya masih sangat banyak. Nah, kasus Wadas ini cukup menarik, Pak. Kenapa? Karena pemerintah sempat, ya, menghadirkan banyak pasukan hanya untuk pengukuran tanah. Jadi ada semacam upaya aneksasi, pengambil alihan secara paksa, karena memang di situ mengandung kandungan sesuatu yang berharga. Qadarullah wa masa'a, di bumi kita Indonesia ini, Pak, bukan hanya andesit. Emas aja berapa ton yang muncul, ya, di dalam bumi kita. Sampai sekarang Freeport nggak habis-habis, Pak. Belum lagi tanah-tanah yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat Allah bahwa tanah-tanah kita ini mengandung banyak hal yang jika kita tidak bisa memaksimalnya dengan baik, maka sejatinya ini merupakan sebuah upaya pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Dan subhanallah, Pak, Masya Allah, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hari ini bencana terbesar yang menimpa kaum muslimin di beberapa belahan dunia adalah karena kaum muslimin tidak cukup pandai, tidak cukup cakap mengelola tanah-tanahnya. Jangan kemudian dianggap bahwa ketika kita tidak mengkaji ayat-ayat Allah terkait dengan tanah, kita dianggap, ya, karena hari ini masih ada pemikiran bahwa membaca ayat Allah cukup tekstual. Padahal ayat-ayat kauniyah itu juga dideklarkan oleh Allah dengan jelas.
Bahkan Allah sempat bersumpah, Pak. Lihat di dalam surat Tariq ayat 12. Ketika Allah mengatakan was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadq. Apa makna wal ardi dzatis sadq? Lalu kenapa Allah bersumpah? Wal ardi dzatis sadq. Kalau kita membaca tafsir sejenis tafsir yang disusun oleh At-Tabari atau Imam Al-Baghawi atau imam-imam yang lain seperti Ibnu Katsir, as-sad'i bimana an-nabat, diterjemahkan dengan an-nabat, tanaman. Padahal an-nabat secara literal itu berbeda dengan soda'a. Karena as-sad'i ini bukan tanaman. Kalau Ibnu Abbas di dalam tafsir kutipan At-Tabari mengatakan soda'a bi ikhrajun nabati kullaim. Jadi rekahan yang terjadi karena adanya munculnya tanaman setiap tahun. Tapi kalau kita lihat tafsir yang dikembangkan oleh Masjid Salman ITB, as-sad'i ini bukan tanaman, tetapi proses pergeseran tanah yang menimbulkan gempa, menimbulkan ruang-ruang di dalam tanah, yang di dalam tanah itu kemudian muncul aneka macam sumber-sumber daya alam, contoh minyak. Termasuk munculnya gegunungan, Pak. Nah, sayangnya di kita, wilayah-wilayah yang seperti ini seringkali dianggap bukan bagian dari kajian Quran. Wilayah-wilayah yang seperti ini dianggap bukan bagian dari tadabbur Quran. Walaupun kalau kita baca ayatnya Allah kan, tidak hanya cukup tadabbur, juga at-tadzakur. Proses penggalian keilmuan yang muncul dari proses tadabbur itu seperti apa. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Islam tidak peduli dengan tanah yang ditempatinya, maka apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-6 akan terjadi. Wa ansya'na mim ba'dihim, akan kami tumbuhkan kaum yang lain, Quran akhirin. Kan hari ini negara kita menjadi ajang rebutan, Pak. Jadi siapa yang ramai di belakang kasus Wadas yang mengerahkan tenaga-tenaga banyak? Subhanallah, Pak. Dan itu bukan kekuatan muslim hari ini. Kenapa? Karena kaum musliminnya persis seperti zaman Belanda dulu yang disebutkan oleh Snoek Horbrooge, kalau kalian muslim cukup belajar baca Quran, Quran boleh dilakukan, Quran boleh dimusabakokan, tapi kalau telah kajian menghasilkan keilmuan, Belanda akan mengawasi. Kalau yang dibicarakan sudah terkait dengan ekonomi Islam, Islam akan diawasi. Kalau sudah bicara politik Islam, Islam akan dikebiri. Dan ini terjadi hari ini. Lalu bagaimana menghadapinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menggunakan konsep Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah, maka yang diambil oleh Rasulullah itu bukan dalam tanda kutip sekedar menawarkan politik ke orang lain untuk tunduk sama Rasulullah, tidak. Rasulullah bangun masyarakat itu setelah adanya ta'akhu bainal muhajirin wal ansor. Bagaimana kaum muslim dari golongan muhajirin dan ansor disatukan. Lalu mereka dihadirkan juga untuk apa? Untuk menguasai sumber-sumber bisnis yang ada. Sehingga ada seorang sahabat yang ketika ditawarin, wahai ahi, Anda punya rumah, Anda punya ini, yuk kita bagi dua. Dia minta tunjukkan di mana pasar. Dan Yahudi kalah. Yahudi terlempar di kota Madinah itu berawal dari bisnis, Pak. Masih ingat kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menguasai sumber daya air, sumur. Sumur itu satu-satunya sumur yang tidak pernah berhenti airnya. Orang Islam mengambil, kalau ngambil harus bayar, Pak. Sehingga Rasulullah SAW menawarkan kepada sahabat siapa yang bisa mengambil alih sumur itu. Datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan negosiasinya.
Lalu ditawarkan, wahai saudara, sumur ini saya beli setengahnya. Tadi karena diminta satu nggak boleh. Oh jangan, ini sumber penghasilan saya. Kalau gitu saya beli setengahnya. Artinya gimana? Sehari itu milik saya, sehari milik engkau. Berapa? Berapa dirham? Berapa ribu dirham? Keluarin. Berapa dinar? Keluarin, dibayar. Oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, air itu disedekahkan. Wahai umat Islam, kalau butuh air ambil hari ini, ambil siapkan untuk 2 hari. Sehingga pas giliran orang Yahudi nggak ada yang beli airnya. Ekonomi, Pak. Siapa yang sekarang menguasai ekonomi kita hari ini? Orang menyebutkannya oligarki, Pak. Dan hari ini mereka pula yang bermain di belakang kekuasaan. Yang akhirnya pada ujung-ujungnya bahasa-bahasa agama kita sekarang dinistakan. Siapa yang suka menistakan agama di negara kita hari ini? Orang-orang Islam yang dibayar, Pak. Mereka butuh sumber-sumber daya ekonomi. Bahkan ada seorang ustadz yang tidak tahan hidup, dia masuk kelompok, dulu dia dibesarkan Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah tergoreng pemikirannya oleh kelompok NII yang berafiliasi dengan Abu Toto di daerah Az-Zaitun, pesantren Az-Zaitun. Dia keluar meninggalkan pesantren Muhammadiyah yang ada di Sawangan, dia masuk ke sana. Di sana dia menjabat sebagai hakim, yang setiap orang yang dibaiat untuk masuk ke kelompok mereka dia dapat fee. Bisa dibayangkan, Pak. Dia biasa terfasilitasi, fasilitas ekonominya dicabut, diskusi dengan orang Nasrani, lalu dia masuk Kristen. Dikenallah sekarang yang kemarin mengatakan Quran ini harus dibuang 300 ayat lebih. Duitnya gede, Pak. Jaminan hidupnya dunia. Jadi sekarang dimunculkan orang-orang yang mempermasalahkan agama ini. Kenapa? Ada sumber ekonomi yang besar, Pak. Padahal Allah hadirkan di negara-negara muslim sumber-sumber daya ekonomi yang besar, Pak. Nah, kembali ke pokok masalah. Pemikir-pemikir cendekiawan muslim yang ada di ITB ketika menafsirkan was-sama'i dzati raji, itu bukan dipahami sekadar tanaman. Tanaman hanyalah salah satu. Tapi as-sadi ini adalah pergeseran lempengan-lempengan tektonik yang ada di bawah tanah kita, yang di sebagian dalam kedalaman tertentu itu mengandung panas bumi yang sangat besar. Ini yang bergeser, Pak. Yang ketika terjadi tubrukan itu menghasilkan gempa besar dan bisa menumbuhkan bebukitan. Dan ternyata kan isi bumi kita bukan hanya andesit, Pak. Makanya karena keterbatasan kita dan mohon maaf, bahkan akibat kelalaian kita menggali ayat-ayat Allah yang terkait dengan bumi ini, sampai Allah berfirman, Pak, di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 di ayat 25. Ketika Allah membicarakan siapa yang patut menolong Allah, Allah katakan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Allah tidak hanya turunkan al-bayyinat, karena di ayat kalimat sebelumnya laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Allah tidak hanya menurunkan Alkitab, menurunkan al-bayyinat, pengetahuan. Kemudian Allah juga menurunkan al-mizan, timbangan. Dan timbangan ini tidak hanya sekedar dimaknai timbangan seperti timbangan neraca, bukan, Pak. Timbangan ini liyaquman nasu bil qist, agar orang bisa menegakkan keadilan. Yang bisa menegakkan keadilan adalah timbangan kekuasaan. Mizan ini kekuasaan, Pak. Wa anzalnal hadid, ini teknologi, ini ilmu. Bagaimana mengelola besi? Karena kata Allah, di besi ini ada ba'sun syadid, kekuatan yang sangat keras, wa manafi'ul linnas,
banyak manfaat bagi manusia, wal ya'lamallahu may yansurhu, dan itu menjadikan salah satu ukuran Allah untuk melihat sejauh mana orang Islam siap menolong agama Allah. Jadi artinya kalau orang Islam tidak menguasai teknologi mengelola kandungan-kandungan bumi yang salah satunya adalah biji besi dan juga turunannya, kalau bahasa ilmu nahunya kana wa akhawatuhu, besi dan saudara-saudara kandungnya. Banyak. Sekarang Indonesia memiliki uranium tertinggi, Pak. Lihat daerah Sulawesi. Uranium itu dianggap itu sumber daya pengganti batu bara, Pak. Karena nanti semuanya serba baterai. Siapa yang mengambil? Teknologi siapa yang mengambil? Karena hari ini banyak kaum muslimin ketika ngaji Quran dianggap ngaji Quran nggak ada hubungan dengan ilmu geologi, nggak ada hubungan dengan kimia dan fisika. Kimia, fisika, geologi dan semua itu ilmunya Allah, Pak. Jadi kalau suatu saat Allah hadirkan kornan akharin di antara kita, itu karena azab, karena kelalaian kita mengabaikan ayat-ayat Allah. Menghafal Quran adalah sarana pertama bagaimana berinteraksi dengan Quran. Maka sepatutnya orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah menghafal ayat-ayat Allah, tingkatkan. Sehingga lahir dari pikirannya karya-karya keilmuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang akan ditinggalkan? Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Quran itu adalah hujjatun laka, alasan bagimu yang mendukungmu, atau alaika yang akan menuntutmu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksudkan bumi sebagai ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang hari ini dinistakan oleh kaum muslimin sendiri, sehingga bumi yang mestinya menjadi milik kita, kita gunakan untuk kemakmuran, kesejahteraan, tegaknya aturan Allah. Justru bumi menjadi bencana, karena di mana bumi-bumi muslim, di mana ada sumber daya alam, sumber daya yang bisa digunakan untuk kesejahteraannya diambil oleh mereka, dan mereka menghancurkan kita. Lihat negara Libya, diacak-acak, Pak. Ada yang protes? Kagak ada. Kenapa sekarang Ukraina diacak-acak? Ada juga yang ribut. Karena pertarungan antara Rusia dengan Eropa. Ukraina di belakangnya kekuatan Amerika yang merasa terganggu. Hari ini pertarungan, Pak. Cuma kan kalau kita cuma jadi penonton saja, tidak tahu apa-apa, lalu kita menjadi korban, karena ada kemungkinan, wallahu a'lam bishawab, kalau ini nanti membesar menjadi perang dunia ketiga, misalkan, kita ada di mana, Pak? Negara kita berada di dalam cengkraman oligarki hari ini, kan begitu. Lalu kita tanya, bagaimana posisi kita hari ini? Allah Subhanahu wa taala, Pak, telah menjelaskan banyak ayat, di mana ayat-ayat itu sepatutnya menjadi bahan renungan kita bersama. Ayat itu sepatutnya menjadi dorongan kita bagi Anda yang masih muda, bagi Anda yang mulai memiliki anak keturunan masih. Yuk didik anak-anak kita tidak hanya bisa membaca Quran, tetapi bisa mempraktekkan Quran, mendorong Quran menjadi inisiator munculnya keilmuan baru. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, Islam tidak akan pernah bangkit di muka bumi manapun kalau orang Islamnya tidak memiliki kecakapan untuk menerima estafeta pergantian dari satu kaum ke kaum yang lain. Dan pergantian itu biasanya ditandai dengan keilmuan. Pertanyaannya kembali, bagaimana dengan posisi kita hari ini? Yuk kita mulai balik ke Quran. Jadikan Quran sebagai inspirasi kita di dalam menelaah ayat-ayat Allah. Dan kita dorong anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Jadikan masjid-masjid kita menjadi sumber-sumber
tempat-tempat yang menumbuhkan kajian-kajian Quran. Supaya apa? Supaya Quran bisa terimplementasi dalam bentuk karya real, sehingga kita bisa mengelola alam yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan tanah-tanah ke kaum muslimin yang banyak sumber daya alamnya, maka itu artinya amanat bagi kita, dan mengabaikan amanat Allah adalah pengkhianatan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori itu, walaupun tentu dengan keterbatasan kita. Minimal dengan sering kita mengkaji, menelaah, Allah pantaskan kita semua, melalui kita Allah hadirkan nanti generasi-generasi yang siap balik lagi ke Quran, menjadikan Quran sumber pengetahuan di dalam membangun aneka macam dan melahirkan aneka macam pengetahuan, bahkan teknologi sekalipun.